Saya minta izin akan share screen karena ini menarik. Kalau mau cerita itu nggak asik kalau seandainya nggak ada buktinya ya. No pic is hoax. Baik, saya akan mulai dari sini ya, teman-teman semuanya, para apa ya, teman-teman yang baik itu yang ada di rumah, pengen bikin hidroponik atau pengen bikin greenhouse yang nggak besar. Cuma yang versi sekarang ini, untuk yang sekarang ini hitung-hitungannya masih untuk yang hobis ya, untuk hobis. Dengan lahan yang terbatas, bagaimana kita bisa membangun itu. Sedikit tentang saya, satu saja saya mau bilang, yang warna merah ini, saya bukan lulusan IPB, jadi nanti kalau tanya jangan susah-susah. Itu bagiannya anak IPB, itu jawab yang susah-susah. Oke, lanjut. Nah, ini tadi yang diceritakan Mas Aristian. Di Jawa Post bulan Juni yang lalu, saya juga nggak ngerti, kalau posting di Twitter kadang-kadang disamber sama teman-teman di Jawa Post. Ini jadi masuk di halaman depan ini kalau salah. Halaman features. Ya. Kemudian ini, saya mulai dari biasa. Kalau orang engineering mau bikin pertanian pun ada research question-nya. Jadi mohon maaf nih kalau presentasinya bukan gaya petani, gaya engineer. Jadi saya punya research question waktu itu. Kemudian saya ingin tahu lah gimana cara membuat hidroponik melon, gitu ya. Kemudian saya googling kebun melon. Nah, ini kebun melon. Seperti teman-teman semua lihat, di sini rata-rata penampilannya seperti ini kan, satu pohon melon dan melonnya di bawah, gitu. Satu pohon melon, melonnya jadi satu atau dua buah. Rata-rata seperti itu. Nah, seperti ini. Hampir semuanya gitu. Kalau saya cari di YouTube, sama juga. Di YouTube saya ingin tahu tutorialnya gimana, misalnya melon hidroponik. Bentuknya seperti ini juga, satu pohon melon ditanam dan hasilnya diambil satu atau dua yang besar saja. Oke. Nah, jadi gini simpulannya. Satu pohon melon biasanya untuk satu sampai dua buah. Kadang-kadang ada yang sampai 6 buah, tapi rata-rata saya lihat 1 sampai 2 buah gitu. Nah, kemudian timbul pertanyaan saya. Ya, kebetulan sebelumnya saya sudah punya kebun anggur ya seperti ini. Kalau di atas kan asik ya, kebun anggurnya di atas asik. Jadi boleh nggak sih kalau kita itu nanam melon, tapi melonnya itu nggak di bawah, tapi melonnya itu bergelantungan gitu kan, lucu gitu kan. Nah ini soalnya saya punya anggur tapi kecil-kecil. Kalau ini gede-gede kayaknya lebih seru. Jadi kalau gede-gede melon itu kayak bola-bola gitu di atas bergelantungan itu lebih seru kayaknya gitu. Ini pertanyaan riset saya pertama. Jadi riset question-nya nggak usah serius-serius ya, lucu-lucu aja gitu. Atau model kayak gini. Ini kebetulan di Amalfi Italia kemarin tuh saya lihat tuh ada kebun lemon. Jadi kalau lemon kan jelas di atas ya, udah umum. Tapi kan warnanya kuning, ya agak gede-gede ini daripada anggur. Kan lucu gitu kan, lebih instagramable gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, gini. Kalau kita lihat cara penanaman melon biasanya kan gini, satu benih melon ditanam terus ya, dimasukin media, terus kemudian dibiarin sampai 45 hari setelah tanam mulai berbuah, kemudian dipanen, katakan di usia 60 atau 75 hari setelah tanam gitu. Tersisa berapa? 1 atau 2, yang lain di pruning. Jadi research question yang kedua, boleh nggak sih satu benih melon ya, kan lama ini ditanamnya. Jadi tidak hanya menghasilkan 1 sampai 2 buah saja, kan sayang gitu loh. Nanamnya kok lama tapi cuma diambil 1 atau 2. Nah, jadi sayang. Saya mikirnya gitu. Ini serius ini pemikiran saya waktu itu ya. Terus kemudian apa yang saya lakukan? Saya cari-cari di YouTube. Saya hanya menemukan satu ini saja. Ada sih video yang lain ya di YouTube, tapi sumbernya cuma satu ini. Jadi ada satu video cerita tentang bagaimana melon hidroponik di Jepang. Ya. Dan modelnya kayak gini nih di atas. Saya tahu ini gambarnya tempel-tempelan nih, jadi nggak serius. Ya. Tapi kalau ini persis seperti imajinasi saya. Kalau ada melon bergelantungan kayaknya seru gitu. Ya. Nah ini kemudian saya lihat hanya 8 menit. Hanya 8 menit, kemudian saya lihat, saya tonton berulang-ulang. Jarang saya nonton video di YouTube itu berulang-ulang, tapi yang khusus yang ini saya tonton berulang-ulang, saya ingin tahu itu. Karena nggak ada video yang lain, hanya ada cuma ini saja itu di YouTube.
Kemudian saya cari-cari ada nggak orang Indonesia yang bikin. Ada yang model tanam hidroponik, medianya air, ya. Tapi kalau saya lihat tumbuhnya itu kok nggak banyak itu buahnya, hanya sedikit juga gitu. Jadi masih belum sesuai dengan harapan saya. Yang sesuai baru satu ini, ya. Dan saya lihat nih, ini timbul pertanyaan juga. Ini kan kalau dilihat pohonnya batangnya kan agak gede, ya, tebel kayak pohon betul gitu, rindang. Nah ini kalau di Indonesia ada nggak benihnya gitu ya? Ataukah benih ini hanya ada di Jepang saja? Terus benih yang ada di Indonesia bisa nggak dibuat seperti ini? Jadi begitu banyak pertanyaan dan belum ada jawaban gitu yang memuaskan saya. Di sini saya lihat ini udah bagus seperti yang saya harapkan. Dia kasih itu kisi-kisinya. Jadi dia ceritakan ini bahwa kalau nanam ini harus langsung di media air, kemudian media nutrisi ya, air nutrisi, kemudian mediumnya juga gede banget lah gitu. Terus, nah ini yang luar biasa. Ini saya nggak lihat itu di model yang kalau pakai bucket tadi ya, pakai apa itu polybag. Jadi ini di dalam box besar, akarnya luar biasa, full. Jadi segini itu full sama akar. Nah kalau di Jepang biasa mereka kan suka dengan teknologi canggih ya. Jadi pH-nya diukur, suhunya diukur, ppm-nya diukur. Wah ini kan repot ya. Terus saya berpikir bisa nggak gampang-gampangan saja deh. pH itu susah ya saya ngaturnya kan. Suhu juga susah saya ngaturnya. Saya bisa atur cuma ppm aja. Nah, gitu. Kalau ppm saja gimana? Bisa nggak menghasilkan? Jadi so much research question dan nggak ada cara yang lain, harus dicoba. Ya, kira-kira gitu. Nah ini kemudian saya coba lihat lagi kalau model ditanamnya model yang tadi ya, yang kebun melon versi mainstream pada umumnya. Jadi satu buah melon, satu benih sampai ke atas, kemudian dipruning ya, atasnya dipruning. Nah ini ternyata di pucuk atasnya apa? Nggak dipruning sama sekali. Jadi daunnya luar biasa lebat, ke sana kemari full gitu. Dan ternyata hasilnya ujung-ujungnya apa? Bagus gitu. Ukurannya besar seperti mereka harapkan, dan ini kelihatannya metodenya sama biasanya dimatikan dulu ya, dimatikan dulu biar hasilnya manis gitu. Nah, apa yang saya lakukan berikutnya, saya coba reverse engineering. Jadi saya mencoba untuk setelah berulang-ulang memahami prosesnya, memahami esensi, gitu, memahami esensi. Ya saya temukan gini, simpel aja, bahwa kalau kita ingin output yang bagus, yang besar gini ya, ini outputnya kan kita ingin banyak lah. Ini saya kasih contoh cuma 3 aja. Tapi pinginnya kalau yang di Jepang tadi itu satu pohon bisa 60, saya lupa bilang. Satu pohon di Jepang tadi bisa 60 buah, keren banget tuh. Nah, kalau kita ingin output yang luar biasa, kita harus runut ke belakang, harus dilihat dari proses kan. Ya, kalau ingin buah melon yang banyak, berarti kan daun yang menghasilkan zat untuk membuat buah kan harus lebat kan, harus lebat, processingnya tinggi gitu. Dan daun yang lebat itu harus dikasih makan, ya kan? Makanya dari inputnya dari mana? Dari akar. Jadi akarnya itu harus besar sekali, akarnya harus lebat, akarnya harus bisa menyerap makanan seefektif dan efisien mungkin, gitu. Jadi saya temukan ini, kira-kira lah ya temuan saya. Oke, kemudian saya coba lihat. Saya mencoba lihat media tanam melon hidroponik yang selama ini ada. Oke. Versi pertama yang banyak dilakukan itu menggunakan polybag, ya seperti saya lihat gambar tadi ya, lurus, ya kan. Ini satu pohon bisa 1 atau 2 buah. Mereka pakai polybag. Di dalam polybag ini ada media tanamnya, ada kokopit, ada macam-macam lah. Kemudian kalau pakai hidroponik berarti ada di drip ya, air nutrisinya ditetesin, tetes menggunakan timer atau mungkin menggunakan controller gitu, whatever ya, intinya mereka drip sedikit demi sedikit. Jadi airnya masuk, harapannya akan langsung diserap, tapi kan saya pikir kalau air masuk ke sini terus kemudian masuk ke medium, kalau cuacanya panas kan menguap juga kan ya, menguap. Jadi nggak semua air saya kira itu akan masuk diserap oleh si akar tadi. Berarti ada loss, saya pikir ada loss-nya gitu. Ada juga model Dutch bucket. Nah, Dutch bucket itu box kayak gini, ukurannya ya mungkin sedikit lebih besar dari polybag, ya, ukurannya kira-kira seperti ini. Dutch bucket ini ada yang 11 liter gitu, ada 11 liter.
Saya lihat modelnya sama, ini diisi oleh media tanam. Nah, ada yang media tanam, ada juga yang diisi dengan air, nutrisi langsung. Nah, ada lagi yang ini yang seperti yang Jepang tadi, menggunakan box yang besar seperti Jepang tadi. Saya lupa itu ukurannya berapa mereka. Pokoknya saya cari-cari di Tokopedia atau marketplace, karena saya pengen gampang aja deh gitu, pengen gampang. Kira-kira box apa sih yang ukurannya gede gitu ya, sampai mungkin ini sekitar berapa nih, 40 liter, 42 liter gitu. Oke. Nah, dan ini cukup besar. Saya ambil yang paling besar, namanya box rabbit ini. Paling besar seperti yang Jepang tadi, kayaknya masih lebih kecil, tapi lumayan besar. Nah, nanti akan saya isi dengan air nutrisi full. Harapannya nanti akarnya akan full ada di sini. Dan ini persis seperti yang saya harapkan di awal ini. Ya, kalau inputnya besar, ya, inputnya di sini besar, maka kita bisa membuat pohon atau tanaman melon itu daunnya banyak, cabangnya panjang, banyak juga gitu, dan buahnya banyak, dan masih bisa memberi makan kepada daun dan buah yang banyak tadi. Kira-kira gitu. Dan ini tidak mungkin tercapai kalau kita menggunakan polybag. Kenapa? Polybag aja sudah kecil ukurannya, dan dia sudah dipenuhi oleh media tanam kan, gitu. Jadi akarnya tidak mungkin bisa sebesar akar di dalam box rabbit. Dan kalau menggunakan Dutch bucket, oke lah, misalnya di sini menggunakan air juga ya, air nutrisi, tapi volume si akar ya terbatas sampai di sini aja. Tidak bisa menghasilkan akar yang luar biasa besar. Oke. Jadi solusinya saya pakai ini. Harganya mungkin agak mahal ya, tapi ini awalan saja. Ini bisa diganti dengan box-box yang lain yang lebih murah, yang intinya boxnya cukup besar. Kira-kira gitu ya. Jadi yang teman-teman yang perlu ingat di sini, nggak harus pakai box seperti ini. Yang perlu dipegang adalah inputnya sebesar mungkin. Kata kuncinya di situ. Oke, kita lanjut. Nah, inputnya kita pingin akarnya memenuhi box. Jadi kalau dilihat ini adalah foto ya, foto dari akar di melon saya, salah satu box saya. Di satu box tadi saya hanya isi satu tanaman melon aja. Bisa dilihat nih, ini pakai net pot hitam. Akarnya luar biasa. Saya nggak atur suhunya, ya, saya nggak atur pH-nya, hanya atur ppm saja. Ya. Nanti kita lihat hasilnya. Dan di sini paling tidak saya lihat akarnya sangat sehat, ya, sangat sehat, tidak ada yang mati, bagus dan tumbuh terus. Seberapa besar dia bisa tumbuh benar-benar dibatasi oleh ukuran box ini. Kalau box ini kecil ya segitu akarnya. Kalau box ini saya gedein lagi, ya bisa lebih besar lagi, gitu. Ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa akarnya jangan tenggelam full ya, agak di atas karena dia butuh oksigen. Oke, lanjut. Yang kalau teman-teman kadang berpikir, saya sering lihat komentar ya, komentar di Twitter atau di Facebook. Wah, mudah-mudahan kalau saya udah punya lahan yang luas, saya akan bikin seperti ini gitu. Nah, di sini saya lihatin dan saya buktikan bahwa lahan tuh nggak harus luas. Ini cuma 8 kali 3 meter. Ya. Ini cuma 8 kali 3 meter ukuran greenhouse saya, tapi saya tutup ini ya. Terus di sini saya pasang instalasi hanya berapa box nih? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 box. Ya, ada 4 box. Masing-masing box ini saya buat 2 variasi. Yang box yang ini saya tanamin 2 pohon ya. 2 pohon di 1 box. Yang ini 1 pohon. Yang ini 1 pohon lagi, terus yang ujung sana 2 pohon. Jadi saya in total punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, cuma 6. Cuma 6 ya. Hanya 6 pohon saya punya. Oke, dari 6 pohon. Oke. Bagaimana instalasinya? Oke, instalasinya saya ngikutin yang ada di, jadi saya kira-kira lah gitu ya. Dari videonya kan nggak lengkap tadi. Saya kira-kira. Jadi dalam reverse engineering saya lihat yang paling prinsipal adalah ini airnya mengalir. Ya, di situ saya dilihatin airnya harus mengalir dan ada tandonnya. Nah, tandonnya ini lihat nih, ini rabbit box juga sama jenisnya seperti ini, cuma ukurannya 3 kali lebih luas ya, lebih besar daripada ini. Kalau ini sekitar 40-an liter, kalau ini 130-an liter nih. Ini 130 liter saya isi.
Nah, nah bisa dilihat di sini nanti saya lihatin lebih detail. Ini ada pompa di dalamnya, pompa akuarium aja. Yang penting dia bisa ngangkat air ke atas. Jadi sebutnya agak di bawah ini ya. Terus naik ke atas saja. Naik ke atas. Nah kemudian ini kan ada pipa, terus muter masuk ke dalamnya, terus keluar lagi, balik lagi ke sini. Ya udah muter aja, ya muter. Dan apa kelebihannya ini? Dibandingkan dengan model yang apa itu polybag tadi, ini kan tidak ada yang menguap kan, karena tertutup, ya. Air nutrisi masuk di dalam pipa nggak menguap, masuk ke dalam sini ya oke lah menguap, tapi sampai ditutupnya jatuh lagi ke bawah. Paling ada lubang kecil-kecil gitu. Jadi penguapan atau hilangnya loss air nutrisi gara-gara penguapan ini sangat minimal gitu. Jadi kalau airnya habis pun di sini karena memang benar-benar diminum ya, diminum sama tanaman full. Ya. Nah, bagaimana bikinnya box hidroponik? Jadi ini silakan dibuat model gimana lah. Ini saya serahin waktu itu saya bikinnya pakai ada tukang ya. Saya gambarin dikit aja, tukangnya terserah pokoknya saya mainnya main pokoknya aja gitu. Pokoknya bikinnya ini di atas, agak ke atas gitu ya. Ini agak di atas sehingga kalau ke bawah pipanya masih bisa jatuh ke bawah sini ya, ke tandonnya itu pakai gravitasi aja, nggak usah disedot, pakai gravitasi. Oke. Jadinya ini harus agak-agak tinggi. Ini kalau model seperti ini belinya agak mahal, saya kira ada hampir 200.000. Cuma saya nggak rekomen. Moga silahkan kalau pengen gampang-gampangan ya model seperti saya ini. Kalau mau model hemat, saya kira harganya bisa jauh lebih murah. Yang penting ada box ukurannya besar. Okay? Nah, bagaimana ini penting nih, ini bagian penting. Bagaimana kita setup bagian boxnya? Jadi di boxnya itu ini ada 2 lubang ya untuk inlet. Ini pipa saya masuk ke sini. Pipanya bisa pakai pipa yang besar tadi atau pakai pipa apa itu hitam yang biasanya untuk drip hidroponik itu bisa dipakai. Yang penting ada air masuk ya. Air masuk, kecepatannya berapa? Nggak harus cepat. Yang penting air masuk, mengalir aja nanti ke bawah gitu. Air masuk. Nah, air masuknya nanti kita lihat bagaimana masuknya. Nah, yang ini adalah lubang untuk net pot ya. Net pot itu ya kalau buat teman-teman yang belum terbiasa dengan hidroponik, net pot tuh kayak gini nih. Ini adalah tempat untuk kita naruh si apa itu tanaman ya. Nanti akarnya akan ke sana kemari masuk sini, terus kemudian di sini kita kasih media. Medianya apa nanti saya jelasin. Oke. Ini net pot ukuran kecil aja udah cukup. Kemudian ada lubang, oke. Terus ini lihat nih bagian bawah ini ada 4 lubang. Ada 4 lubang, oke. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kenapa kok 4 lubang? Nggak cukup 1 saja. Nah, ini lihat nih, lubang. Nah, lubang ini ada pipa ke atas. Pipa itu tingginya dibuat sedemikian rupa sehingga gitu. Sehingga tinggi air yang penting di sini. Ini untuk outlet sebetulnya, untuk overflow. Jadi ketika airnya sudah ketinggian tertentu, dia akan masuk ke lubang, masuk ke pipa, jatuh ke bawah, balik lagi ke tandon. Nah, ini adalah volume atau ruangan yang nanti akan menjadi tempat tumbuhnya si akar. Ya, bisa dilihat nih. Ini yang inlet tadi masuk. Ini kebetulan setup ini ada dua pohon, ya, 2 tanaman. Bisa 1 tanaman, bisa 2 tanaman. Ini saya eksperimen hasilnya kira-kira gimana sih gitu ya. Kalau dikasih 1 tanaman saja, dikasih 2 tanaman, kan volume akarnya kan berkurang jadi kalau 2 kan. Hasilnya gimana? Apakah tetap sama-sama bagus? Nah, ini kita lihat ada 4. Tujuannya apa? Oh ya, ntar lagi. Satu lagi ini. Ini pas air ini dari atas nih ke bawah, masuk ke bawah. Ya, ini ya. Ini airnya ada 4 lubang juga. 1, 2, 3, 4. Jadi airnya dari atas, ini kita tutup bawah, terus kemudian dia mengalir ke samping. Ya. Tujuannya akan terjadi sirkulasi udara, air yang masih bagus dari atas ke samping kiri, samping kanan, kanan depan, kanan belakang itu. Pokoknya merata ya. Karena jangan sampai nanti misalnya inletnya hanya ada di sini, outletnya ada di sini, sehingga air yang di sebelah sini nggak banyak berganti-ganti, jadinya kan nggak sehat buat si akar. Jadi gimana caranya supaya airnya ini merata sehingga akarnya mendapatkan sirkulasi air yang sama-sama sehatnya, kira-kira gitu. Nah, mau dibuat seperti apa? Yang penting adalah tahu prinsipnya. Nah, ini bagian tandonnya tadi, ya, tandon air nutrisi, ini tempat kontrol juga.
Dalamnya seperti ini. Jadi air yang balik, ini air balik jatuh ke bawah. Anda bisa lihat tidak ada aerator. Aerator itu supaya apa? Oksigennya banyak. Jadi saya buat supaya jatuh aja kenceng gitu. Sehingga kalau jatuh kenceng kan paling nggak oksigen bisa nambah masuk ke dalam air. Gitu. Jadi oksigennya aeratornya itu dari sini aja gitu. Saya nggak tambahin. Ya, saya juga eksperimen dengan setup yang sangat minimum, tanpa aerator, tanpa mengatur pH, tanpa mengatur suhu, mau suhu berapapun monggo gitu, hasilnya gimana gitu. Ini baru setup versi awal gitu. Jadi mungkin suatu saat saya bisa eksperimen dengan pengaturan suhu, mungkin pengaturan pH, ditambahin aerator, hasilnya gimana. Ini karena saya baru mulai saja, jadi ingin tahu setupnya minimal aja. Jadi Bapak, teman-teman bisa mencoba dengan setup yang minimal ini. Nah, ini airnya balik. Nah, ini pompanya apa? Pompa akuarium aja gitu. Yang kalau dia tekanan ke atas tuh bisa tingginya ya mungkin 2 meter lah, sesuai dengan tingginya si pipa ya di atas tadi ya. 2 meter. Atau 1,5 sampai 2 meter udah cukup gitu. Ya, jadi pompa akuarium kan wattnya kan kecil kan butuhnya, naik ke atas muter. Nah, kemudian di sini untuk pengisi air biasa, nanti ditambah dengan AB mix untuk nutrisi. Jadi kalau kita mau mengontrol, saya itu kalau mau mengontrol air cukup dari sini aja. Saya buka gitu kan, ini airnya tinggal segini nih, lihat nih. Air tinggal segini, kalau udah tinggal segini udah mau habis, jangan sampai habis banget tuh. Isi lagi, kasih air, kemudian kasih nutrisi AB mix. Nanti saya terangin gimana ngisinya. Yang penting jangan sampai kehabisan. Dan dipastikan saja ppm-nya sesuai. Nanti ppm-nya berapa saya jelasin. Oke, sekarang kita siapkan pembenihan nanti, tapi ini pembuahan dulu. Buah? Nutrisi. Ini banyak pertanyaan soalnya. Ada 2 jenis nutrisi, yaitu nutrisi untuk sayuran atau pertumbuhan dan nutrisi untuk buah. Saya pakai nutrisi buah saja. Oke. Nah, ada pertanyaan kan? Pada saat mulai generatif mulai tumbuh awal kan belum ada buahnya itu. Haruskah pakai nutrisi tanaman biasa bukan buah gitu? Ataukah bisa pakai nutrisi buah langsung saja? Nah, saya belum tahu bedanya karena saya agak malas di awal. Ya udahlah, yang paling penting ada nutrisinya. Jadi saya pakai satu jenis nutrisi aja, yaitu nutrisi AB mix. Mungkin kalau Anda eksperimen di awal-awal pakai nutrisi pertumbuhan sehingga tumbuhnya mungkin bagus gitu ya. Tapi saya pakai nutrisi buah dari awal pun tampaknya pertumbuhan juga udah bagus gitu. Mungkin ada perbedaan, tapi nggak tahu apakah signifikan atau tidak. Cuma dalam eksperimen saya gunakan AB mix buah saja. Nah, saya tidak menggunakan, saya awalnya pakai yang cair, ya, ada 2 jenis ya, AB mix buah yang cair, ada yang bentuknya padatan. Cuma ini saya ingin agak murah, ya, murah karena dia itu cukup banyak membutuhkan ya nutrisi, fokusnya cuma di situ. Jadi saya beli ini yang beratnya itu berapa ini? 2 kiloan ya. 2 kiloan ya, 2 kilo. Terus di sini 2 kilo itu harganya 100.000. Saya beli itu waktu itu kalau nggak salah sekitar 2 itu udah cukup kalau nggak salah sampai habis, sampai dari masa tanam sampai kemudian masa selesai itu. Kalau nggak salah itu saya lupa. Pikirannya saya jarang beli ini. Saya beli langsung banyak, dioplos ke air, pastikan bahwa AB mix-nya benar nanti. Nah, bagaimana ngisinya? Jadi sebelum berbunga pada saat awal ditanam, ppm-nya itu sekitar saya pakai 1000-an dulu ya, 1000 sebelum berbunga 1000. Nah, nanti Anda perhatikan kalau seandainya daunnya ini warnanya kok agak-agak kuning, artinya ppm-nya kurang. Gitu aja sih saya mikirnya ya. Kalau daunnya sudah hijaunya hijau gelap gitu, Pak, itu bagus tuh. Nah, ya mungkin sebagai gambaran kontrol visualnya seperti itu. Dan kalau sudah mulai berbunga, saya pakai ppm-nya sekitar 2000-an. Ya, mungkin bergeser 1.800, 2.000, 2.100 is oke. Jadi kira-kira antara itu. Nah, apakah ada pengurasan? Airnya harus dikuras dulu, diisi lagi enggak? Ya, karena pada saat awal masih daunnya belum banyak, nutrisinya nggak akan cepat habis. Tapi begitu udah lebat sekali, itu si
tandon yang tadinya berapa itu 130 liter itu kadang tiap 2 hari sudah harus diisi gitu. Tiap 2 hari bisa jadi harus diisi. Jadi tergantung berapa banyak itu tanamannya. Ya. Oke. Nah, bagaimana mengukurnya? Buat teman-teman yang sudah terbiasa di hidroponik, saya kira sudah pada tahu ya alat ukur TDS meter. Tapi buat yang baru di dunia hidroponik ada alat ukur ini. Jadi tadi saya terangin kan, kita harus cek ppm bisa. Kita ini ya ppm meter itu ini untuk mengukur berapa ppm-nya. Nah, ini lihatnya ada ppm di sini ya. Ini yang murah nih, harganya 30.000. Ya, saya punya yang model ini juga. Dan ada yang agak mahal, ini yang Xiaomi 145.000 harganya. Ya monggo terserah Anda pilih yang mana. Saya punya dua-duanya ini ya, sekedar pengen eksperimen aja. Cuma pada akhirnya kok lebih enak pakai Xiaomi ya, saya pakai ini gitu. Oke, jadi ini alat untuk mengukur. Tadi masukin aja, celupin aja nih ke airnya, air yang ada di tandon tadi. Lihat ada berapa ini ukurannya. Nah, kalau Xiaomi ini hati-hati. Ada yang pernah salah baca nih. Jadi angkanya kadang cuma tampil berapa itu 3, itu harus ada kali 10. Nah, kalau kali 10 itu artinya sudah ribuan itu. Misalnya ada terusnya 100 kali 10 itu udah 1000, bukan 100 ya. Nanti pastikan baca dulu panduannya, jangan sampai salah. Oke, sekarang benihnya. Benihnya dari mana? Kan timbul pertanyaan pas awal. Jadi pas awal saya mau nanam itu pertanyaan ya cukup galau juga. Jangan-jangan harus jenis melon yang ada di Jepang saja. Jenis melon yang ada di kita nggak bisa gitu ya. Tadinya saya pikir gitu ya. Oke lah, saya coba aja di sini. Saya beli yang jenis ini. Awalnya saya tanam yang ini, J-Rock F1. Ini mirip-mirip cantaloupe ya. Karena saya suka warnanya orange itu di dalamnya, dan ini crunchy ya, kriuk-kriuk gitu. Kemudian saya beli juga yang hydro ya, hydro modelnya kayak gini. Ada juga yang intanon, kemudian juga ada yang golden. Nah, pada saat saya tanam pertama kali, saya hanya tanam yang ini doang ya. Yang 6 pohon pertama itu hanya ini. Nah, sekarang saya nanam yang kedua, saya tanam ketiga-tiganya ini. Hydro, intanon sama golden. Cuma yang paling bagus so far dari 3 ini hasilnya saya itu yang ini, yang intanon, maksudnya so far masih bagus gitu. Oke, silahkan Anda bereksperimen dengan berbagai jenis melon yang ada ya. Dan soalnya ternyata hasilnya saya coba melon selama ini yang saya tanam berbagai ini bisa gitu dipakai model yang tadi. Ya, cuma nanti kualitasnya seperti apa? Apakah tetap besar? Apakah tetap manis seperti yang diharapkan? Nah, ini yang harus dicoba-coba gitu. Oke, bagaimana cara menyemai bibit melon? Buat yang sudah terbiasa hidroponik, ini bisa di-skip ya, udah tahu lah caranya. Cuma yang baru caranya seperti ini. Ya, ini kan benihnya direndam dulu, kemudian ada mulai berkecambah. Ada juga yang model gini. Ada ini bukan tahu Sumedang ya. Ini mirip tahu Sumedang. Ini tuh rock wool namanya. Rock wool itu biasanya dipakai oleh untuk bangunan itu untuk apa ya, kedap suara itu di dinding-dinding gitu ya. Untuk ngisi dinding. Nah, ini rock wool bisa dibeli banyak itu di Tokped atau di mana. Nah, dipotong-potong aja seukuran tahu Sumedang, ya, terus kemudian Anda dikasih lubang-lubang kayak gini, terus masukin aja itu benihnya, terus dikasih air, ditaruh di sini, pastikan jangan kering. Nah, biasanya itu dalam mungkin semingguan gitu sudah mulai berkecambah gitu ya. Nah, kalau sudah mulai berkecambah, kita perlu siapkan dulu ya sebelum dia dipindahin. Nah, ini saya taruh dulu di paket-paket kecil, mulai gede baru mulai kayak gini ya, baru saya pindahin ke yang besar gitu. Tetapi saya sekarang eksperimen nggak perlu lagi kayak gini. Yang penting sudah mulai nih. Jadi kalau Anda mulai biasanya kayak gini nih. Kalau sudah mulai berkecambah, bertunas, ini kan ada daun pertama. Nah, tunggu sampai muncul daun kedua dan daun ketiga gitu. Nah, ini kan muncul daun kedua, daun ketiga. Nah, ini baru dipindah. Nah, selama sebelum pindah pakai air biasa. Tapi begitu sudah mulai daun pertama kedua muncul, baru dipindah ke media hidroponik tadi dengan ppm 1000 ya. Kira-kira gitu. Nah, ini
Ini setelah dipindah, akarnya sudah mulai panjang sehingga dia bisa turun ke bawah. Dia bisa mulai minum air nutrisi yang ada di box gitu. Kita pindahin ke sini. Ya. Oke, setelah ditanam, setelah dia masuk, Anda bisa lihat nanti, ketika dia masih di air biasa, kemudian dipindah ke air nutrisi, itu pertumbuhannya luar biasa. Dia cepat sekali, menyenangkan sekali. Jadi dalam sehari itu, ini bisa segini panjang. Kadang sampai berapa 10 cm. Jadi nunggunya itu happy gitu. Jadi kalau nggak banyak-banyak, ini kan cuma 6 pohon ya. Jadi setiap hari saya naik ke atas, lihat pertumbuhannya, nambah 10 cm, nambah 10 cm, setiap hari itu 10 cm. Jadi kalau Anda pakai kamera itu kayaknya lucu itu, di kamera 24 jam terus menerus bisa lihat pertumbuhannya itu. Nah, jadi dia cepat sekali. Nah, begitu tumbuh, Anda lihat di sini, dia mulai ada percabangan ya, ada cabang. Satu ini bisa bercabang sampai 3 sampai 4. Oke. Ini ya, cabang kiri, cabang kanan gitu. Nah, ini semua yang cabang gede-gede, apakah harus di-pruning? Kalau saya eksperimen kemarin tidak di-pruning. Karena kalau dilihat tadi ya, yang model Jepang, tadi kan dari awal pun juga banyak dia cabang-cabangnya ya. Kita pingin pohonnya banyak buahnya. Jadi cabang-cabang utama yang gede biarin. Buat dia ini tambahin tali rambatan ke atas. Ya, tali rambatan. Ada bisa pakai tali biasa. Kalau saya malas pakai tali muter-muter, ini pakai kawat aja gitu. Saya pakai kawat. Kawat kan agak kawat kecil aja itu. Pakai kawat untuk bikin bonsai, ada kawat bonsai bisa, atau kawat, pokoknya kawat kecil-kecil itu bisa. Jadi kuat dia lurus ke atas, bikin. Jadi pastikan ke atas. Nah, gimana caranya kalau pakai kawat? Kalau pakai tali kan diputer-puter aja bisa. Ya. Nah, ini saya pakai tape itu kayak di tali-tali ini warna biru-biru. Nanti saya lihatin tape-nya apa gitu. Nah, ini dia pertumbuhannya sangat pesat. Nah, ini sangat pesat. Pastikan dia merambat. Nah, ini Anda perhatikan. Saya taruh sebetulnya penentuan posisi ini sangat penting. Idealnya ini ditaruh di tengah. Jadi kalau ini cukup luas, kiri kanan luas, saya taruh tengah nih. Tapi karena ini cuma 3 meter, jadi saya taruh di pinggir. Sehingga karena taruh di pinggir, semua percabangan di atas saya geser ke kiri supaya dia geser. Nah, kadang-kadang masih tumbuh juga di sebelah kanan ya, pinggir dinding ini, sehingga nggak bisa dijangkau. Nah, kalau dia ada di tengah, kiri kanannya pas, ini enak. Jadi dia bisa tumbuh kiri, dia bisa tumbuh kanan. Jadi buahnya bergelantungannya enak, memanage-nya juga enak. Saya agak kesulitan memanage ketika dia tumbuhnya di dekat dinding di sini, terlalu mepet. Tapi oke, karena ini keterbatasan tempat, saya geser ke sini gitu kiri. Nah, Anda lihat pada saat pertumbuhan kayak gini, nah ini. Kalau si akarnya ini putih warnanya, berarti sehat ya. Akarnya putih, berserabut ke sana kemari, dan pastikan nih jangan sampai akarnya masuk ke dalam pipa, nanti bisa nutupin. Jadi kalau ada akarnya masuk ke pipa, ya Anda keluarin aja pakai tangan. Ya. Pastiin mungkin lihat seminggu sekali lah itu, jangan sampai masuk gitu. Nah, hasilnya kan seperti ini kan, cakep ya, cepat sekali. Ini cepat, dan di sini udah mulai ada bunga-bunganya, ya, mulai ada bunga-bunganya. Nah, kebetulan yang di sini saya eksperimen dengan 2 model, yang besar, ya, boxnya besar, sama boxnya kecil-kecil. Ini yang pakai Dutch bucket. Dan ini tidak ada sirkulasi. Ini udah nggak ada sirkulasinya, lumayan bisa tumbuh, tapi habis itu karena pH-nya terlalu asam barangkali ya, akibatnya apa? Dia jadi buah, tapi buahnya mati gitu. Jadi buahnya rontok semua. Jadi kalau terlalu asam malah nggak jadi. Ya. Oke, bagaimana mengatur rambatan? Nah, ini rambatannya kan saya atur ini biar bisa bagus gitu, dia nggak belok kiri kanan lurus. Nah, ini Anda lihat bisa ada tape-nya warna biru. Nah, ini ada tape warna biru. Saya gunakan alat ini. Ada tape tool, terus kemudian ada selotip, bukan selotipnya, ini ada tape-nya, kemudian refill-nya untuk staples-nya itu. Ini saya pakai, kebetulan saya punya untuk rambatan anggur. Apakah perlu seperti ini? Saya kira nggak harus. Ya, ini nggak harus. Ini kalau mau keren aja sih. Kebetulan saya punya untuk anggur, saya pakai aja untuk di sini. Jadi yang penting Anda bisa atur aja rambatan dengan bagus secara manual pakai tangan, udah cukup itu. Oke. Nah, berikutnya di sini Anda lihat bunga itu ada 2 jenis nantinya.
Dan kebetulan saya ada di dalam greenhouse. Greenhouse ini tertutup sama sekali. Ini kebetulan kaca semua ya. Jadi matahari full. Mungkin ada pertanyaan, bisa nggak ini kalau ditaruh di tempat yang shady gitu. Ingat tadi output sama dengan proses ditambah dengan input kan. Proses itu adalah daun. Daun itu harus ada fotosintesis, dia membutuhkan matahari. Jadi kalau di dalam tempat yang shady, artinya prosesnya kan kurang, ya kan? Jadi kalau bagusnya adalah di tempat yang panas langsung, nggak usah dikasih shady atau apa gitu, langsung aja. Ya, itu hasilnya akan sangat bagus. Nah, karena di dalam greenhouse tertutup, berarti nggak ada polinator gitu ya. Nah, polinator ini atau yang membuat penyerbukan ini biasanya dari lebah ya, dari lebah. Kalau nggak dipolinasi, calon buah akhirnya ya mati gitu. Sayang sekali. Jadi kita harus lakukan polinasi. Polinasinya, penyerbukannya ini ada buah jantan, buah betina ya. Istilahnya apa? Bener nggak sih, nggak tahu saya. Pokoknya buah jantan, buah betina. Nah, untuk melon mengetahuinya gimana? Bunga betina, yang pokoknya di sini ada perutnya nih. Perutnya endut. Ini tempat dia nanti akan hamil. Gitu. Ini akan besar. Buahnya itu nanti di sini. Nah, ini yang bunga betina. Bunga betina ini ya, kalau dilihat atasnya seperti ini. Ya. Ini atasnya itu dia akan nempel nantinya. Jadi bukan serbuk, tapi dia kayak apa ya? Dia kalau ada serbuk dia akan nempel di dia. Ya. Nah, yang jantan lihat nih nggak ada perutnya dia. Yang jantan nggak ada perutnya. Caranya adalah ini diambil, dipotong. Ya. Anda potong, terus bagian atasnya ini kalau Anda lihat pakai tangan itu ada serbuknya tuh, serbuknya akan nempel di tangan gitu. Jadi jangan dipakai tangan, nanti biarin aja. Ini tempelin ke sini. Nah, biasanya karena ada kelopak bunga, ini Anda lepasin semua. Kelopak-kelopak lepasin, tersisa ini ya, sama tangkainya. Jadi ini dilepasin, ya kelopak-kelopak lepasin, tinggal tersisa apa tuh serbuk sarinya. Serbuk sarinya tempelin aja ke sini. Udah gitu aja cara polinasi. Lakukan itu pagi hari, biasanya itu bagus jam 8, 9, 10. Biasanya itu ini mulai mekar. Ya, ini udah mulai mekar, itu saatnya yang paling bagus untuk melakukan polinasi. Bagaimana kalau lewat jam 10, 11 ya silakan coba aja. Biasanya mereka sudah mulai redup gitu ya, mulai nutup. Dan biasanya ini hanya 1 hari atau mungkin ada kan cuma 1 hari ya. Waktu prime time untuk melakukan polinasi itu 1 hari. Kalau lewat hari berikutnya, si kelopaknya sudah mulai nutup, sudah mulai layu, mulai nutup. Nah, Anda bisa coba aja, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak. Oke. Nah, kalau di model, saya kira nih, kalau di model penanaman tradisional ya, mainstream, yang dipolinasi atau itu kan cuma satu saja ya, jadi besar setelah di daun yang keberapa, 11 atau 7, 11 itu, hanya itu saja yang dipolinasi. Sisanya apa? Di pruning semua kan, dibuang semua. Kalau ada calon buah dibuangin, disisain hanya satu. Ya. Nah, bedanya di sini adalah kita sudah punya akar yang masif, yang siap memberi makan kepada banyak buah, sehingga yang bisa kita lakukan adalah polinasi aja semuanya. Ya, ini semua dipolinasi. Kenapa semua dipolinasi? Karena kita nggak tahu mana yang betul-betul jadi buah nantinya. Gitu. Jadi biarkan si tanaman ini akan seleksi sendiri. Jadi kayak gini nih, ini misalnya panjang nih ya, ini panjang nih. Di sini udah kita polinasi. Kemudian di berikutnya daun berikutnya biasanya ada lagi. Kita polinasi aja. Nah, di antara dua ini kalau berdekatan biasanya yang jadi cuma satu. Mana yang jadi kita nggak tahu kan. Jadi polinasi aja gitu. Nanti dia akan melakukan seleksi alam sendiri. Gitu. Jadi kira-kira gitu. Nah, di sini saya kasih nomor. Banyak pertanyaan kan. Ini kenapa ada nomornya ini? Saya kasih tag, kasih nomor. Ini saya kasih nomor, tandain biar saya tahu bahwa bunga ini yang ini sudah dipolinasi, karena perbedaan antara yang sudah dipolinasi dan enggak itu kadang-kadang nggak jelas. Hari berikutnya misalnya, kadang-kadang saya bingung, ini sudah saya polinasi belum gitu. Nggak ada tandanya awalnya itu. Kan jadi bingung, processing di otak saya terlalu banyak, jadi harus ngecek, ini udah belum. Daripada pusing kayak gitu, ya udah saya tandain aja. Ya kayak tandain, pakai tag, sekaligus dikasih nomor. Nomor ini menandakan sudah berapa
buah yang dipolinasi. Sehingga Anda bisa tahu, yang di saya itu dari 6, saya polinasi sampai 350-an gitu. Sebetulnya itu masih memungkinkan dia ada buahnya lagi, cuma saya udah kecapean di polinasi, saya sudah stop aja gitu. Jadi nanti Anda bisa eksperimen untuk terus-menerus polinasi sampai sampai hasilnya sudah, nanti dilihat aja hasilnya. Kalau sudah nggak terlalu bagus berarti udah stop gitu. Nah, kita namanya juga eksperimen ya, saya nggak bisa kasih angka pasti. Tapi ini menariknya, jadi dia akan melakukan seleksi alam sendiri dari 300, tidak semuanya. Ya. Katakan dari satu pohon itu bisa sampai 100 bunga yang dipolinasi. Dan nggak semuanya jadi, mungkin sekitar 10 atau 20 yang jadi, kira-kira gitu. Nah, berikutnya, pruning. Apakah pruning diperlukan? Ya, pruning itu apa? Pruning itu atau pemotongan, ya, pemotongan cabang. Pemotongan cabang perlu dilakukan. Pas awal-awal ya versi saya pertama, saya nggak lakukan pruning sama sekali, saya biarin aja gitu. Saya ingin tahu kayak apa hasilnya. Ya. Tapi saya pikir-pikir ternyata banyak cabang-cabang yang biasanya ini ada biasanya selalu ada cabang, setiap cabang biasanya ada satu buah gitu. Karena buahnya nggak jadi, cabang itu masih tumbuh terus, tapi tidak memberikan buah sama sekali. Nah, itu sebetulnya merugikan. Kenapa? Seperti ini nih, ini memakan nutrisi yang banyak sekali kan. Ini saya pruning, ini harusnya ada buah, tapi buahnya sudah nggak jadi besar. Ingat tadi kan ada seleksi alam ya. Jadi buahnya sudah kita pruning, ada kita polinasi, ternyata nggak membesar, malah mati. Ya udah, kita potong cabangnya. Kira-kira gitu. Jadi cabang-cabang yang tidak menghasilkan buah dipotong saja. Proses pruning ini akan menghemat nutrisi cukup besar, sehingga nutrisinya bisa ke daun dan buah yang produktif. Gitu. Nah, pruning ada 2 ya, cabang-cabang dulu, sampai kemudian tadi ingat ya, ini kan ada tanaman cabang utama. Cabang utama itu kalau nggak dipotong ujungnya, dia tumbuh terus. Sampai kapan ya? Sampai selama masih ada makanan. Nah, karena ini akarnya luar biasa, dia akan tumbuh terus. Nah, Anda bisa pastikan nanti, misalnya saya mau yang besarnya sampai 10 atau 20. Nah, begitu udah dapat Anda 20, kira-kira akan jadi 20, ujungnya itu potong aja. Supaya apa? Sudah nggak majang lagi, sehingga nutrisinya bisa full untuk 20 buah tadi yang Anda pilih. Berikutnya, kan ini berat toh, ya, bergelantungan ini berat. Sementara cabang itu lemah gitu. Gimana supaya nggak jatuh? Nah, ini kita tali. Ada 2 model naliknya itu. Model yang pertama dia pakai jaring ya, pakai jaring net itu jadi buahnya di atasnya jaring, jaringnya yang taruh ke atas, yang ditarik ke atas. Buat saya itu nggak efektif ya, susah banget gitu. Jadi yang saya gunakan apa? Saya gunakan tali aja. Nah, talinya dari apa? Kalau talinya pakai tali benang kayak gitu kan agak susah juga kan, nali-nali gitu. Saya pakai kawat lagi gitu. Kawat itu paling gampang. Saya pakai kawat. Nah, kawat itu kalau langsung ditaliin ke buah ya, kan dia kecil banget. Malah dia akan bisa merusak buah kan, bisa memotong. Buahnya nanti bisa apa itu? Kecekik gitu ya. Kecekik. Jadi kita gunakan kain. Yang kayak gini nih. Kita kasih kain, ya, kain. Nah, kainnya itu yang kita uel-uel ya. Bahasanya Indonesia gimana? Pokoknya diuel-uel gitu, tarik ke atas. Nah, dari atas ini kan lebih enak. Jadi ini mau di posisi di atas agak ke bawah enak banget. Ini pakai kawat aja ke atas. Nah, di atas langsung digantung. Jadi Anda bisa lihat tadi si melon ini bergelantungan tanpa kelihatan tali-talinya. Kan kecil soalnya. Jadi menarik gitu. Kayak gini kan nggak terlalu kelihatan kawatnya. Oke, masalah berikutnya apa? Hama. Kalau Anda ada di dalam greenhouse seperti punya saya, hama sebetulnya nggak terlalu banyak, ya, tapi tetap aja ada. Kalau di luar, hamanya salah ada juga namanya kayak lalat buah, karena banyak lalat yang masuk mungkin. Jadi kalau open itu masalahnya lalat buah. Kebetulan saya di greenhouse, saya nggak dapat masalah dengan lalat buah. Tapi saya dapat masalah dengan kayak gini nih, kutu-kutu ginian. Ya, ini kutu. Ini pernah ini Pak Supriyanto, kalau mungkin teman-teman yang sudah biasa nanam anggur di Jakarta Selatan kenal nih salah satu legenda anggur. Ini ahli anggur di Jakarta Selatan, namanya Pak Supriyanto.
Saya dekat dengan beliau, kan rumah nggak jauh ya, saya beli anggur dari beliau. Jadi saya tanya, Pak, ini mau tanya nih, daun melon kena hama seperti ini, seperti apa ini? Ini saya tinggal Lebaran kemarin itu, full, ini bisa dibayangin tuh, satu greenhouse penuh dengan ginian, dan di lantai ini pada berjatuhan nih sih, sampai saya putus asa. Buahnya sih bagus, ini hasilnya buahnya bagus ya, tapi daunnya penuh dengan hama, udah full gitu. Beliau kasih ini, pakai Abacel, Agrimek atau Decis, ya gitu. Kemudian saya beli di Tokped, Abacelnya ini, Decisnya ini, Agrimek kalau nggak ada diganti sama Curacon kalau salah itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, saya bukan orang IPB, jangan tanya banyak tentang ini, saya nggak ngerti. Pak Supriyanto bilang campur aja jadi satu, semprot, karena kita nggak tahu yang mana nih yang akan berimpact. Apakah Abacel, apakah Decis, apakah Curacon itu ke hama tadi. Ya. Dan ternyata pernah kita coba satu jenis, kok nggak mempannya. Pakai jenis satunya lagi baru bisa. Akhirnya daripada pusing-pusing jenis mana yang bisa membunuh, ya udah dicampur aja, ya dicampur aja. Toh ini juga nggak jangan terlalu padat ya, pokoknya ikutin aja petunjuknya deh. Seberapa besar ya saya nggak ngerti, nanti ikutin aja di sini. Oke, masalah berikutnya lalat buah. Nah, ini adalah gambar yang di kebunnya rahasia nih, ini kebunnya Bu Susi di Pangandaran. Ini terus setiap hari saya monitor terus. Di sana terbuka, ya. Jadi greenhouse-nya nggak tertutup, ini terbuka, tapi atasnya sudah ada atapnya, itu nutup ya. Udah kalau kehujanan nggak kehujanan ya gitu. Terus kemudian dan ini kalau dari samping-samping lalat masih bisa masuk, sehingga sangat potensial kena lalat buah seperti ini. Bahkan kecil pun sudah kena lalat buah. Solusinya yang paling enak dan hemat lingkungan ya kayak gini, mulai dari kecil pun begitu sudah dipolinasi mulai kelihatan, udah langsung aja di brongsong. Brongsong itu bahasa Indonesia enggak ya? Pokoknya ditutup lah, itu pakai brongsonger gitu. Nah, oke, kira-kira gitu. Nah, setelah itu semua ya kira-kira itu usia 70 hari setelah tanam lah. Tadi 70 hari atau 75 hari kita sudah bisa mulai panen perdana, oke. Jadi bisa dibayangkan Anda punya banyak sampai 10 sampai 20 ya. Melon yang pertama itu bisa dipanen pada hari ke-70 gitu. Nah, melon-melon yang berikutnya ini masih nunggu kan. Ada mungkin harus minggu depan atau minggu depannya lagi atau mungkin beberapa. Jadi ini bisa panjang nih masa panennya untuk sebuah pohon aja, karena kita panen satu, berikutnya masih banyak, dan berikutnya lagi kadang-kadang masih berbunga gitu, bunganya masih bisa kita polinasi lagi. Jadi ini asiknya ya, model kayak gini Anda bisa masa panen itu bisa cukup panjang. Dari ini salah nih, bukan 8 pohon, dari 6 pohon melon ini punya saya tuh, ini sudah menghasilkan waktu itu lebih dari 8 buah melon. Jadi per pohon kan udah lebih dari 10 ya waktu itu. Nah, saya pakai jenis yang G-Rock ya, G-Rock F1, jenis melonnya sama semua. Jadi melon itu mau manis atau tidak, Brix-nya itu tergantung dari jenisnya. Ada jenis yang manis banget, ada jenis yang biasa. Nah, untuk yang G-Rock ini saya dapat antara 11 sampai 12%. Ini saya nggak tahu ini bagus atau enggak. Kalau nggak salah itu ada sekitar 12 sampai 15. Jadi ini ya lumayan lah hasilnya. Nggak menengah, nggak atas, ya agak di bawah, tapi waktu itu crunchy, enak, manis, lumayan manis gitu ya. Nah, kalau lihat modelnya, apakah ini sudah cukup bagus untuk dijual? Nah, ini lain cerita, ya. Ini masih tahap waktu itu tahap tanam untuk keperluan di rumah, ya. Belum keperluan produksi. Kalau keperluan untuk produksi untuk dijual, saya kira perlakuannya perlu berbeda lagi. Saya belum eksperimen untuk itu, karena untuk dijual itu masih ada standarnya kan, bentuknya harus sangat bagus, ukurannya, dan mungkin juga Brix-nya gitu. Nah, ini eksperimen berikutnya. Jadi monggo kalau Anda sudah punya greenhouse yang besar, ya saya belum bisa jawab, soalnya saya belum punya greenhouse besar, rencananya akan bikin, bisa terapin itu.
Tapi kalau untuk keperluan yang di rumah dengan lahan yang sempit, nah ini sudah cukup menyenangkan. Beratnya ini Anda bisa lihat sekitar 3,5 kilo, hampir 3,5 kilo ya. Ada 2,6 kilo gitu. Jadi kira-kira ada 1,5 sampai 3,5 handel. Jadi juga sama ini. Ini tergantung dari jenis melon. Nggak semua melon besar seperti ini. Ada melon yang kecil-kecil ya gitu. Jadi jangan dipaksa dia harus 3,5 semua gitu ya. Nah, end of life. Jadi setelah panen panjang, jadi usia ini ya punya saya itu kira-kira 13 Februari kemarin saya tanam, 13 Juni itu end of life. Pada saat end of life itu saya potong aja bawahnya ya. Sebetulnya dia tuh masih bisa berbunga gitu. Ini masih aktif gitu. Daun-daunnya itu masih cabangnya itu masih aktif kalau mau diterusin ya. Masih bisa menghasilkan lagi saya lihat. Cuma saya merasa udah saya stop aja, saya ingin ganti yang baru, jenis yang baru gitu. Nah, dari ini saja berarti Februari ya, Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan kan. Jadi usia hidup 4 bulan, artinya sebetulnya bisa lebih juga 4 bulan. Panen pertama itu usia 2,5 bulan atau tadi berapa? 70 hari kan, 75 hari deh. 75 hari itu panen usia pertama. Berarti kan dia masih punya 1,5 bulan. Jadi Anda 1,5 bulan tuh happy itu. Panen terus, bisa hampir setiap minggu atau mungkin setiap beberapa hari. Ya. Jadi Anda menjadi happy farmer gitu. Hanya dengan 6 buah pohon, misalnya 6 buah pohon melon diteruskan. Jadi ini bisa terus lagi kalau seandainya mau dilanjutin jadi 8 bulan panen terus-menerus. Oke. Nah, sebagai bagian yang penutupnya, ini bagian akhir. Happy farmer. Jadi ini persis seperti yang saya bayangkan di awal. Research question saya dan coba disimpulkan adalah bisa nggak kita menggunakan benih yang ada di pasaran di kita? Jawabnya ternyata bisa. Ya, kita nggak harus pakai benih yang ada di Jepang. Satu. Yang kedua, bisa nggak saya nggak perlu ngurusin pH, kemudian juga suhu air, cukup ppm saja. Bisa. Hasilnya seperti ini. Apakah bagus? Saya lihat masih di awal-awalnya masih bagus nih. Tapi di ujung-ujung ini sudah mulai nggak terlalu bagus. Ya. Mungkin ini berdampak dari mungkin pH atau mungkin suhu, saya belum tahu. Tapi at least untuk keperluan pribadi ini masih oke di rumah. Tapi untuk keperluan produksi ini masih harus dinaikkan lagi. Ya. Bisa jadi karena jenis jenis melonnya, bisa jadi kondisi tadi ya soal pH, soal suhu kayak gitu, suhu air bisa berpengaruh. Oke. Nah, ini gara-gara ini saya pasang ini di tempatnya Bu Susi beberapa waktu yang lalu. Sekarang sudah lumayan banyak hasilnya. Ini diplomasi melon. Ini teman saya Mas Timi di Kita Bisa. Saya meeting dan dia, saya bawain melon, kan happy kan? Nah, ini teman-teman Kopassus waktu meeting di kantor, saya ajak ke atas, diplomasi melon lagi kan asik, diajak makan, kan seru ini. Kemudian, ini Pak Suprianto yang ahlinya anggur. Kan anggur kecil-kecil, jadi saya bisa bikin melon. Kalau di sini, saya bisa lebih cerita gitu kan ke Pak Suprianto. Kalau saya ke Pak Suprianto ngajarin saya soal anggurnya. Kalau di sini saya kasih tahu soal melon. Jadi kita bisa saling berbagi ilmu. Nah ini teman-teman ya, mereka bisa panen sambil foto-foto, saudara-saudara ya. Nah ini ada politisi ini, ada politisi kita, kemudian teman-teman influencers datang. Nah The Last of Us, setelah itu saya potong semua, masih tersisa segini, dan ini pun juga masih enak. Ini lihat Anda lihat ya, ini udah nggak jelas bentuknya. Sebetulnya ini masih nunggu beberapa lama karena sudah keburu saya end of life kan, matiin. Jadinya hasilnya kayak gini. Ini belum siap panen sebetulnya. Oke. Nah, berapa biaya produksi dan keuntungan? Ini banyak bertanya. Ya. Ini slide saya yang paling akhir. Jeng-jeng gitu. Jadi untuk skala rumahan biaya produksi paling ya 500.000 sampai 1 juta ya. Ini saya ambil yang murahnya ya, jangan ikutin yang saya tadi, boxnya aja udah mahal tadi kan. Nggak harus pakai itu. Artinya kita bisa dengan biaya produksi yang murah dulu ya, biaya produksi yang murah. Kos awalnya nggak mahal itu. Kalau yang berikutnya Anda hanya butuh
setelah punya setup ya, Anda hanya butuh beli nutrisi sama beli bibit tok, ya, 2 sama paling ya tadi untuk hama, udah itu aja. Jadi murah sekali. Berikutnya udah relatif jauh lebih murah. Nah, manfaatnya apa? Ya kalau pribadi kan happiness. Kalau Anda lihat tuh happiness-nya unlimited. Jadi ini sebetulnya sangat-sangat recommended ya. Dari 500.000 atau mungkin bisa lebih murah, hasilnya unlimited gitu. Oke, saya kira demikian sharing dari saya. Kalau ada pertanyaan, diskusi, monggo ya. Saya kembalikan kepada host Mas Aristian. Terima kasih. Izin tanya Bang Fahmi. Sebentar. Lewat moderator dulu Pak ya. Ya, siap. Pak Nur sebentar, oke. Wow, luar biasa. Kasih applause dulu teman-teman buat sahabat kita Om Fahmi yang mau share dengan cara ini ya, kasih reaction Mantap, dong. mantap. Reaction dong. Mantap. Jangan tanggung-tanggung, reactionnya love juga boleh, cinta juga. Iya, siap. Oke. Ada kabar bagus Om Fahmi. Ini moderator aslinya sudah datang. Jadi saya serahkan ke beliau ya. Om Sudar, ayo tolong dinyalakan ininya Om Sudar. Oke, terima kasih Bung Aris. Ini memang pembicara luar biasa kali ini. Saudara kita, sahabat kita, nasional endorse. Luar biasa. Nah, ini dia. Ini rata-rata kalau yang pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sudah dijawab ya. Kita masuk ke tanya jawab. Kita punya waktu berapa lama? Bung Aris untuk tanya jawab? Ya, kita bebas aja kok. Sudah ini yang penting setengah jam bolehlah kita. Setengah jam ya, oke. Kita mulai dulu dengan yang ini ya, yang tadi sudah mengacungkan jari ya, mengacungkan tangan. Pak Nur. Iya. Pak Nur ya, silakan Pak Nur. Siap. Assalamualaikum Bung Fahmi. Bung Fahmi, saya ngikuti Bung Fahmi itu sejak awal-awal tanam Pak Coy itu dulu itu sudah ikut Bung Fahmi. Pertanyaan saya yang pertama itu air keluar dari akar itu yang terlihat Bung Fahmi itu ada 4 box ya. 4 box itu air keluarnya dijadikan satu aliran. Ya. Efektif mana satu aliran kepada sentral terminalnya yang besar tadi dengan satu box sendiri-sendiri. Itu yang perlu saya tanyakan. Apa tadi ya? Lupa. Nah, kemudian berapa lama dari pembenihan itu dari benih tadi sampai pada pemindahan ke box itu perlu waktu berapa lama? Terima kasih Bung Fahmi. Baik, ini langsung aja ya saya jawab. Iya. Oke. Langsung aja nanti Siap. setelah ini kita masuk ke kolom chat, kemudian kita masuk ke kolom chat yang di YouTube. Oke. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih udah follow sejak zaman hidroponik awal. Pas COVID. Iya. Oke, jadi mana yang efektif? Sebetulnya itu kan masalah engineering saja. Kalau saya tempat saya yang kayak tadi, yang tadi gabungin jadi satu itu lebih efektif. Ya, mungkin kondisi yang lain berbeda. Cuma intinya yang perlu dipegang di sini adalah kita cukup perlu satu kontrol aja. Jadi kontrol nggak perlu setiap box itu kita kontrol, ya cukup di bak kontrolnya saja. Dan saya punya rencana plan ke depan di bak kontrol itu nanti saya pasangin sensor, ya, bisa mengetahui volume air, bisa mengetahui ppm, sehingga otomatis pakai IoT misalnya, dia akan ngisi sendiri airnya, ngisi sendiri nutrisinya. Jadi udah jalan sendiri aja dia. Iya. Enggak, maksud saya, maksud saya dari 4 itu kan alirannya satu ke bak kontrol, ya kan? Itu kalau dibuat aliran 4 ke bak kontrol gimana? Ada perbedaan oksigen yang bertambah atau gimana? Terlalu mahal. Terlalu mahal. Oh iya, siap. Saya pengen yang murah-murah aja, ya. Iya, siap. Kemudian yang kedua, sejak tanam berapa lama itu dipindahin? Jadi gini,
nggak tahu ya, mungkin di setup di tempat saya itu kadang-kadang berbeda. Itu jenis benih yang satu dan benih yang lain kadang-kadang waktunya beda itu untuk siap. Jadi yang paling penting adalah ketika Bapak mulai semai, ya, kemudian jangan sampai kutilang, kuning tinggi langsing, ya. Iya, iya. Dipindahin, lihat aja itu, kan ada daun ya kan, daun Iya. pertama, tunggu daun kedua dan ketiga, sudah muncul Oh, ketiga, udah itu pindahin bisa. siap. Terima kasih Bang Fahmi. Sebenarnya ingin sowan ke rumahnya di Jakarta, cuman belum tahu alamatnya ini. Ada di Terima kasih. Indonesia, Pak. Siap. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke. Sekarang kita masuk ke chat, kolom chat ya. Ada 2 pertanyaan kelihatannya ini. Ada 3 sebenarnya, tapi kelihatan ada 4 malah. Nanti bisa dijawab sekaligus aja. Saya bacakan pertanyaan dari Mas Dito. Penanaman hortikultura termasuk melon di dalam greenhouse kan biasanya gangguan utamanya jamur. Penanganannya gimana? Itu pertanyaan pertama. Nanti digabung aja sekaligus, Mas Fahmi. Terus yang kedua, untuk ukuran greenhouse Bapak, berapa pounds benih yang terpakai dalam satu siklus penanaman? Lalu apa challenge-nya dalam budidaya tipe ini? Kemudian pertanyaan ketiga, berapa nutrisinya sama obat inseknya tadi pakai apa? Tadi rasanya udah dijelaskan ini ya. Tapi ya diulang aja sebentar. Kemudian pertanyaan terakhir, dua dipotong seperti di melon manual, apakah dibiarkan menjalar dan mengeluarkan buah lagi? Ada 4 pertanyaan. Bung Fahmi, silakan. Oke, jadi yang terakhir aja dulu ya, yang terakhir. Jadi kalau sudah dipotong, biasanya sudah stop dia. Selama batang cabang-cabangnya atau tempat daun, biasanya buah itu ada di tempat daun itu. Di tempat daun itu akan keluar cabang kecil, yaitu muncul buah. Kalau semuanya sudah ada buahnya, ya udah stop ya, dia nggak akan nambah buah lagi, gitu. Itu satu. Kemudian berapa banyak nutrisi tadi sudah ya, nutrisinya, ppm-nya nanti bisa saya akan share lagi, ppm-nya dari 1.000, 1.600 sampai 2.000 kayak gitu. Kemudian seberapa banyak dipakai komposisi untuk apa itu tadi pestisidanya. Nanti ikutin aja di petunjuknya ya. Seperti saya bilang tadi, saya sekarang itu ngerjainnya tuh bareng sama pembantu soalnya. Saya udah sangat sibuk, kadang-kadang minta tolong, pokoknya ini obatnya, baca manual, dia ikutin. Kalau dia nggak ngerti, ini nomornya Pak Suprianto. Saya gitu. Jadi Anda paling bagus adalah kalau nggak ngerti untuk awal pemula, saran saya adalah komunikasi dengan kawan-kawan yang sudah paham ya, terutama mungkin dari anggur. Soalnya terkait dengan anggur sama. Jadi tadi ada pertanyaan bagaimana menangani jamur, sama jamur. Jadi ada semprotan untuk jamur juga ada. Ada beberapa jenis ya. Biasanya dicampur aja. Ada 2 atau 3 jenis dicampur di satu karena kita nggak tahu obat yang mana yang akan membunuh itu. Gitu. Kira-kira itu. Jadi semprotan untuk jamur, semprotan untuk hama ini penting ya. Jadi disiapkan, kalau tidak ya akan kacau gitu. Saya kira itu ya. Ada lagi nggak ya belum dijawab? Oke. Ini mungkin dibaca satu-satu ya. Wah, ada pertanyaan menarik nih di YouTube dari Mas Agus Utomo. Pertanyaannya, tantangannya gimana pakai IoT untuk kawin otomatis? Karena kalau manual sekalian besar jadi repot. Oh, jadi dia mau pengen pakai IoT. Mau dijawab satu-satu atau saya bacakan 3 dulu? Ya, satu-satu bingung tadi. Aku jawab cepat ya. Tolong dibacain bisa cepat. Oke, ini betul, ini jadi pertanyaan saya. Ini kan masih skalanya kecil, 8x3. Itu pun saya butuh waktu kadang 30 menit tuh setiap pagi ya. Karena selalu ada tumbuh yang baru. Bisa dibayangkan kalau seandainya itu luasnya satu greenhouse sampai 300 meter persegi. Itu tantangan. Ini perbedaan, saya tadi lupa nambahin halaman. Kelebihan dan kekurangannya kalau kita pakai model polybag yang hanya satu, kelebihannya adalah kalau sudah jadi buah, udah kita nggak usah pusing-pusing mempolinasi kan, ya. Jadi tenaga kerjanya udah selesai, paling memastikan aja untuk pruning dan mastiin nggak ada hama.
Tetapi kalau kita model seperti ini proses polinasi kan bisa terus-menerus, butuh tenaga kerja. Ya, ada beberapa orang pakai pendekatan kalau seandainya itu pakai greenhouse itu dikasih lebah, ya lebah ditaruh di sana sehingga dia bisa mempolinasi. Beberapa bilang bahwa hasilnya nggak memuaskan, maksudnya ternyata lebah pun juga tidak bisa mempolinasi seperti diharapkan, nggak semuanya terpolinasi, sehingga masih tetap kembali kepada manusia lagi. Ya. Bagaimana? Apakah pakai IoT bisa? Nah itu belum, ya belum ada solusi otomatis kalau kita melakukan polinasi. Paling IoT itu hanya tadi di airnya, di nutrisi, pH, barangkali tentang itu ya. Ya gitu, masih PR gitu. Jadi akan banyak mungkin butuh tenaga ya untuk melakukan polinasi. Tapi untuk rumahan masih bisa, masih doable itu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari YouTube. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meracik pupuk AB mix? Nah, jadi pupuknya itu gini, AB mix ada 2 jenis ya. Yang padatan ya, dan ada satu lagi yang bentuknya cairan ketika kita beli. Saya sudah pernah coba dua-duanya. Kalau bentuknya cairan enak kan, ada 2 itu selalu A dan B, kasih warna biasanya merah atau suatu lagi bening gitu. Sebetulnya warna itu nggak ngaruh, itu hanya biar tahu aja. Nah, ngeraciknya adalah kalau sudah dalam bentuk cairan, kita siapin dulu air ya, airnya yang mau kita bikin misalnya 100 liter, kasih aja dulu. Ada yang pakai hitung-hitungan misalnya berapa mililiter dulu yang A, berapa mililiter yang B, dimasukin kemudian diukur TDS meter, ya kan? Kalau saya pas awal-awal dulu nggak pakai itu, saya pakai gelas, setengah gelas gitu. Yang penting sama ukurannya, mau gelas full pokoknya gitu, pokoknya sama gitu ya, setengah gelas. Bahkan gelasnya ini nggak ada ukuran mililiter, saya udah ngawur aja pokoknya. Nah bagusnya itu yang paling bagus adalah ada ukurannya berapa mililiter. Coba kalau ini kalau pakai yang di rumah ya, rumah yang gampang-gampangan, mudah seperti itu aja. Ambil misalnya atau gelas kecil gini, yang penting ukurannya sama, campur. Jangan dicampur A dan B jadi satu dulu tanpa air, nanti dia akan menjadi kristal, malah nggak jadi. Jadi nyampurnya itu harus di air. Oke, itu kalau dua-duanya sudah dalam bentuk cair. Bagaimana kalau kita beli yang seperti saya tadi, lebih murah tadi soalnya, dalam bentuk padatan, dan ngirimnya kan juga lebih gampang kan kalau pakai padatan itu. Konsentrasinya tinggi tapi beratnya lebih ringan. Jadi kalau pakai Gojek, Gosen itu kita bisa dapat lebih banyak dan lebih murah. Jadi kalau model yang padatan itu selalu sama, ada A dan B juga. A dicampur dengan air, B juga dicampur dengan air. Jangan dicampur jadi satu dulu, pisahin. Jadi akhirnya Anda akan punya A dan B dalam bentuk cairan. Gitu nantinya ya. Jadi padatan itu hanya memudahkan buat saya ya, transport ya dari penjual ke kita. Kalau padatan kan lebih enak. Kira-kira gitu. Jadi Anda punya A dan B, kemudian baru campur bareng sama airnya. Nah, setelah dicampur, baru dicek nih pakai TDS. Kalau terlalu tinggi, kasih air. Kalau kurang, tambah lagi. Ya, kira-kira gitu. Oke, kita lanjut masih di YouTube ya, 3 pertanyaan dari YouTube. Dari YouTube ada pertanyaan dari Pak Ahmad Suryadi. Pak Ismail, pada saat distribusi air dari pompa akuarium ke tiap box biru, apakah volumenya akan sama? Tiap boxnya dapat airnya, volumenya sama nggak tiap box dapat airnya? Lalu kekuatan pompanya yang berapa LPH, Pak? Terima kasih. Oh, ini pertanyaannya. Silakan. Teknisnya, pompanya pokoknya gini deh. Pompanya itu kan biasanya ada ukuran ke atasnya berapa meter kan? Ya, ada yang bisa 1,5 meter, ada 2 meter ya, udah itu aja deh. MPH aku lupa, itu harus cek dulu ya spesifikasinya. Tapi kira-kira itu satu. Kemudian yang kedua, betul, ini pertanyaan bagus. Ketika pipanya mau didistribusikan, kalau bisa dipastikan keluarannya sama gitu. Tapi kalau nggak sama pun nggak apa-apa ya. Yang penting apa? Semuanya dapat air. Jangan sampai ada yang tidak dapat air sama sekali. Intinya itu sih Mas. Ya, pastikan semuanya dapat air. Kalau misalnya
ini akan sangat bagus kalau keluarannya itu misalnya agak berbeda, yang di ujung itu terlalu kencang, yang dekat sama pompa kurang kencang, ya mungkin yang di ujung bisa ditambahin apa itu keran ya, semacam keran untuk nutup pengalirannya itu nggak terlalu besar full gitu, semacam itu. Tapi kalau saya pikir yang penting adalah buat rumahan ya, nggak sama pun juga apa, yang paling penting adalah semuanya dapat air. Oke, jadi prinsipnya semuanya dapat ya. Ya, berapa takarannya itu tidak jadi masalah. Oke. Bung Fahmi, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, host nanti kalau misalkan udah lewat, saya dikasih waktu ya, dikasih tanda. Ini banyak sekali audiens kita hari ini, baik di YouTube maupun di Zoom yang bertanya, ini materinya boleh di-share nggak? Boleh, nanti saya share, saya umumkan di Facebook sama Twitter ya. Oke. Jadi para teman-teman sekalian, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di Zoom, kita sudah dengar tadi Bung Fahmi akan men-share materinya ini di Facebook sehingga semua bisa belajar dan nanti kita rame-rame nanam melon ya. Luar biasa, memelonkan Indonesia. Baik, kita kembali lagi ke ruang Zoom. Nah, di ruang Zoom ini sudah ada 2 orang yang mengacungkan tangan. Ini saya lihat ada Pak Ginanjar, kemudian ada Pak Hartono Sagala, jadi hanya ada 2 nih kelihatannya. Kemudian, hanya ada 2 di ruang Zoom. Kita Halo Pak Ginanjar, silakan. Mas Ginanjar, silakan. Siap, Bapak. Terima kasih. Perkenalkan Ginanjar dari Jember, Jawa Timur, Pak. Salam petani. Siap, terima kasih, Bapak. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait air baku, Bapak. Karena kan saya itu ada di pesisir pantai selatan. Air bakunya itu sekitar hampir 600, Bapak. Nah, mungkin untuk di daerah Bapak dengan hasil yang maksimal seperti itu, berapa air bakunya? Dan mungkin sedikit bisa share juga terkait bagaimana penanganan air baku, yang pertama. Yang kedua adalah terkait pH. Kalau di pemula kan biasanya itu kan pakai air aki nih Bapak, yang warna merah. Apakah itu masih worth it dengan air aki itu, atau kita perlu menambah dosisnya dengan hidrogen peroksida gitu Bapak, kalau nggak salah. Mohon izin Bapak, terima kasih atas ilmunya Pak Ismail dan penyelenggara acara ini. Salam sukses untuk petani kita semua. Terima kasih Mas Ginanjar, jauh-jauh dari Jawa Timur. Silakan. Terima kasih Mas Ginanjar. Mas Ginanjar itu sebetulnya ilmunya lebih banyak daripada saya. Ini udah pemain lama. Jadi tentang air baku, saya gunakan memang yang ada di Jagakarsa ya, Jakarta. Saya belum cek kondisi seperti apa. Makanya dalam eksperimen yang pertama saya gunakan apa adanya. Ya. Kemudian saya sudah catat beberapa problem yang ada. Misalnya hasilnya dari katakan 10 lebih masih bagus itu separuh, di ujung-ujung masih nggak terlalu bagus. Misalnya mungkin ada hubungannya dengan air baku, mungkin ada hubungannya dengan pH. pH belum saya atur sama sekali. Air baku juga belum saya atur sama sekali, belum ada perbandingan karena ini masih eksperimen yang pertama. Ini baru mau kedua nih yang saya tanam. Jadi saya belum bisa menjawab, Mas, mana yang kira-kira akan bagus. Itu kalau di dalam riset itu to do, ya. Next to do. Next to do-nya adalah akan membandingkan hasil yang sebelumnya dengan ukuran-ukuran pH. pH-nya akan diperbaiki, pH-nya akan dipastikan dengan berbagai macam seperti Mas sampaikan tadi campuran tambahan sehingga hasilnya apakah lebih bagus atau tidak. Itu dulu Mas ya. Jadi mohon maaf belum bisa jawab. Nah, bahkan mungkin kalau Mas bisa nyoba dan bisa memberikan tips ya untuk problem-problem air baku, ini akan bisa membantu teman-teman yang lain yang ingin menanam
melon dengan cara ini. Oke. Sementara begitu jawabannya ya, Mas Ginanjar ya. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Masih di ruang Zoom ini ada Pak Hartono Sagala yang tadi mengacungkan jari. Silakan Pak Hartono. Pak Hartono, monitor. Terima kasih Pak Moderator Pak Sudarmono. Selamat malam Mas Fahmi. Semoga masih ingat masa TPB dulu. Ingatlah, sama-sama. Elektro. Iya, makasih Mas. Sangat mencerahkan, thanks sharingnya. Pertanyaan saya ada dua Mas. Kebetulan saya udah 2 tahun hidroponik ya, tapi sayur. Mau konversi sebagian ini untuk yang melon ini. Tapi punya saya itu yang terbuka. Tadi Mas Fahmi cerita tentang bisa greenhouse, tapi bisa juga yang open ya, tapi harus diplastikin. Kalau yang open itu ada masalah lain nggak? Seperti kayak ada ulat atau apa gitu, dia menyerang daun nggak? Kemudian yang kedua tadi, Mas Fahmi, untuk rekomendasi bibit tadi, yang paling bagus untuk yang kita mulai apa yang pasti berhasil ya? Dan bagus, makasih Mas. Baik, makasih Mas Hartono ya. Mas Hartono ini ITB 92 juga ya, Bung Fahmi? Adik kelas. Saya Adik ospek. kelas, oke. Silakan. Nah ini menarik ya, dari sayuran. Dulu juga saya main sayuran. Terus kemudian kenapa saya kemudian main di buah-buahan? Karena sayur itu kalau udah dipanen harus habis gitu. Kalau buah habis dipanen kan masih bisa taruh kulkas, taruh di meja, awet gitu kan. Kalau melon nggak bisa dikonsumsi agak lebih lama. Pertimbangan itu. Kemudian problem yang ada di luar, saya yang di Bu Susi yang di Pangandaran itu agak open ya. Masalahnya so far itu lalat buah ya, lalat buah. Kemudian kadang-kadang jamur. Ya, problemnya hampir sama sih Mas. Jamur, kemudian juga ada ya hama kayak tadi ya. Saya kira itu problem umum. Nah, kalau ulat kok saya belum pernah ya. Waktu saya nanam pertama kali saya campur waktu pas zaman COVID tuh. Instalasi saya waktu sebelum di greenhouse saya kan bikin terbuka banget. Banyak lalat ulat juga itu di pinggir-pinggirnya. Nggak ada ulat itu pas saya tanam di terbuka. Tapi kalau toh ada Mas, solusinya kan tadi ya ada semprotan tadi. Ya itu kayaknya memang wajib harus ada itu semprotan itu. Kira-kira gitu ya. Kalau waktu saya yang terbuka, waktu itu masalah utama itu di lalat buah. Dan dari banyak melon yang dihasilkan cuma jadi satu, yang lain udah hancur itu sama ulat, sama lalat. Oke. Cukup Pak Hartono, Mas Hartono? Cukup ya. Satu lagi tuh pertanyaannya, bibit yang direkomendasikan iya, tadi. Pak. Bibit. Kasih Mas Fahmi. Gini, bibit itu ada beberapa jenis Mas. Mas pinginnya gede, Mas Hartono ya. Yang ukurannya gede, terus berat, untuk crunchy. Ya, yang tadi saya bilang jenis G-Rock. G-Rock itu gede, itu bisa sampai 3,5 kilo. Dan crunchy dia modelnya. Jadi kalau di sendok nggak bisa, dia harus dikupas dan ditusuk makan crunchy, kriuk-kriuk lebih enak gitu. Ada juga yang pinginnya lembut kan, di sendok pun bisa. Nah itu jenis yang Yubariku ya, Yubariku. Agak kecil tapi agak kecil. Dia yang golden juga sama, golden Yubari itu bisa di sendok kalau nggak salah. Jadi sebetulnya silakan aja coba beberapa, nanti akan Mas rasakan sendiri yang disukain yang mana. Ini kan beda-beda ya. Setelah saya yang sekarang saya tanam ada Intanon, kemudian ada Yubari, kemudian ada Golden sama Hydro. Yang pertumbuhannya bagus itu yang Intanon. Ya, jadi di antara 3 ini kalau ingin oke hasilnya bagus lah, saya rekomen Intanon. Intanon nggak terlalu besar, tapi hasilnya lumayan bagus dibanding sama yang lain dengan kondisi setup yang ada di tempat saya. Warnanya kuning, ya. Nanti kita lihatlah hasilnya seperti apa. Kira-kira gitu. Coba kalau saya pribadi saya pengen nyoba berbagai macam jenis. Ya. Dari situ pada akhirnya kita bisa putuskan mau yang mana. Kecuali kalau niatnya pengen jualan.
Nah, kalau mau jualan, lihat di pasar, survei. Pasar maunya yang mana nih? Gitu. Pasar maunya jenis tertentu, kan biasanya kan trennya berubah-ubah juga ya. Dulunya apa, sekarang yang mana. Jadi harus survei, lihat di pasar. Nah, setelah tahu pasar sukanya apa, kemudian coba dengan model nanam melon seperti yang saya terangkan tadi. Gimana menghasilkan hasil yang masih bisa diterima oleh pasar. Gitu. Tapi untuk keperluan pribadi di rumah saya kira ya cobain aja lah, nggak ada salahnya kan. Oke, CM. Elektro. Saudara Mono, Mas Fahmi. Saya boleh Mana nih moderator? Gimana ini? Nggak ngacungkan jari, Pak. Nggak kelihatan jarinya. Oh ya dia bisa saya coba raise dari tadi boleh? Oh Pak. Boleh? Pak Adi. Keren. Oke. Itu lagi dari ruang Zoom. Silakan. Boleh? Silakan satu Baik, pertanyaan satu lagi. Baik, makasih banyak Pak Sudarmono. Perkenalkan saya Adi, kebetulan domisili Makassar. Bukan alumni ITB tapi alumni ITS Informatika. Ada. Baik, saya sangat tertarik dan terinspirasi. Bahkan saya sebenarnya sudah ngirimin Mas Fahmi itu di PM di Facebook tuh nanya nutrisi tapi malam ini sudah terjawab. Alhamdulillah. Satu pertanyaan saya nih. Saya merancang kebetulan di lantai 2 juga teras 5x5, tapi saya pasangin paranet, Mas. Paranet. Jadi yang untuk mengurangi intensitas cahaya gitu. Mungkin ada jawaban ya, karena saya lihat di Jepang tuh kan kalau di Jepang tuh rata-rata mengurangi kapasitas cahaya itu dengan paranet gitu tuh. Nah, sekarang saya sudah selaputin tuh paranet 5x5, tapi sampingnya tetap terbuka. Jadi konsepnya sama dengan kebun-kebun teman-teman tadi yang dicerita itu bahwa tidak tertutup sama sekali. Tapi saya hanya mengurangi kapasitas cahaya dengan paranet. Mungkin mohon jawaban, apakah itu tetap bagus apa tidak? Mungkin ada juga teman-teman yang sudah punya pengalaman. Makasih banyak. Mohon perkenannya. Ya, terima kasih. Daeng Adi dari Makassar, jauh-jauh. Silakan, Bung Fahmi. Terima kasih, Daeng Adi. Daeng. Hey. Saya belum tahu ya penggunaan paranet untuk melon ya. Untuk melon, so far kalau saya lihat dia butuh panas memang. Dia butuh panas. Terus ketika dengan panas itu kan dibutuhkan untuk nutrisi buah ya kan, kita butuh buahnya kan banyak. Kalau dikurangin intensitasnya hasilnya akan seperti apa? Saya belum coba itu, Mas. Jadi saya belum bisa jawab untuk melon ya, khususnya untuk melon seperti apa. Cuma memang untuk sayuran ya, memang ada beberapa sayuran yang mensyaratkan harus pakai paranet ya supaya nggak terlalu maksimal. Saya pernah tanam waktu itu beberapa jenis selada, kalau langsung kena matahari kan siangnya jadi layu kan karena terlalu panas. Tapi kalau melon ini begitu 100% matahari malah bagus itu. Dia daunnya hijau sampai gelap gitu dan nggak layu ya, artinya proses fotosintesisnya kan bagus ya. Dan itu bagus untuk zat makanan bagi buahnya tadi. Mungkin kira-kira gitu Pak ya terkait dengan paranet. Tapi dicoba aja Pak. Dicoba aja, nanti mungkin bisa eksperimen, bisa share juga, karena metode penanaman melon satu buah bisa banyak, ini kan belum banyak di Indonesia. Jadi nanti kita bisa saling sharing aja, kan nggak cukup cuma saya sendirian atau mungkin beberapa kawan yang eksperimen, kalau bisa rame-rame, jadi nanti kita saling belajar. Siap. Makasih banyak jawabannya, Mas. Nice. Ya, Daeng Adi ditanam juga di Makassar sana. Siap. Baik, sekarang kita pindah ke chat Zoom. 3 pertanyaan lagi dari chat Zoom. Ini, saya diprotes karena ada pertanyaan dari Wan Ogi belum terjawab. Untuk ukuran greenhouse, apa challenge dalam budidaya tipe ini? Oke. Untuk ukuran greenhouse ya, jadi gini, saya 8x3 itu saya punya 6 nih, 6 pohon gitu. Sebetulnya itu nggak cukup gitu, karena saya taruh di pinggir ya, kemudian dia ke kiri, sebetulnya bisa ke kanan juga. Nah, begitu ke kanan dia natap dinding gitu.
Jadi perlu lebih lebar ya. Jadi kalau paling ideal mungkin ya 8 kali 3 kayak tadi itu mungkin cukup butuh bisa jadi 3 gitu. 3 tanaman. Nantinya Mas pastikan aja. Jadi satu pohon ketika tumbuh itu bisa kiri kanan depan belakang gitu. Jadi itu akan cakep banget kan. Jadi idenya seperti itu. Jadi harusnya di tengah. Jadi kalau Anda bisa punya greenhouse yang memungkinkan tanamannya di tengah itu akan jauh lebih bagus. Kira-kira gitu. Nah, kalau saya lihat, katakan ini 3 meter nih ya, 3 meter ke samping. 3 meter ke samping itu saya lihat nggak lama itu udah mentok dia. Sehingga saya harus belokkan. Artinya 3 meter pun nggak cukup. Perlu agak panjang dikit, ya. Katakan 5 meter. Jadi kalau punya 5 meter kiri, 5 meter kanan, dia ada di tengah, itu hasilnya akan bagus. Ya. Kira-kira gitu, Mas. Jadi 5 meter kiri kanan, terus berapa ya? Tambah depan belakangnya mungkin 3 meteran. Nah, seperti yang saya lihatin gambar tadi yang versi Jepang, kan ruangannya kan luas ya, greenhouse-nya, dan dia cuma 1-2 pohon aja. Sementara saya 8 kali 3 isinya ada 6. Makanya di atas tuh daun itu udah dempet-dempetan. Jadi sebetulnya yang model saya tadi masih kurang luas itu untuk ukuran 6. Kenapa saya tanam 6? Jadi saya pengen eksperimen aja, saya pengen banyak jenisnya. Jadi hasilnya seperti itu. Mungkin itu juga bikin jadi nggak efektif. Di ujung-ujung itu udah mentok. Jadi pas di ujung daunnya udah kena dinding, sudah kurang sinar matahari, jadi kurang juga memberikan makan kepada si buahnya. Kira-kira gitu, Mas. Ya. Oke, begitu ya Pak Wan Ogi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua dari room Zoom di putaran kedua ini. Ini dari Mas Avandi. Apakah satu buah per cabang, misal satu pohon 10 buah, maka tanaman dicabangkan 10, atau satu cabang 2 buah jadi dicabangkan 5-5, atau acak saja, atau ada hal lain? Silakan, Bung Fahmi. Jadi nggak ada rumusnya ini. Saya juga baru tahu gitu. Kalau ketika ditumbuhkan, ternyata dia ada kadang 2 cabang, kadang 3 cabang. Cuma intinya saya cari, kadang pas pertama saya biarin semua cabang. Ternyata nggak semua cabang itu akan jadi bagus. Beberapa cabang itu kecil, kurus gitu. Nah itu harus dipotong aja. Cari cabang yang gede-gede. Kadang-kadang menghasilkan 2, kadang-kadang menghasilkan 3, ada 4. Biarkan aja. Nah, cabang besar. Kira-kira itu. Nah, mana yang akan jadi besar? Biarkan aja dia seleksi alam. Seperti saya bilang tadi, kita nggak tahu nih di cabang yang mana akan jadi bagus. Selama kita siapin aja environment yang bagus, ruang yang cukup untuk daunnya, batang dan daunnya mendapatkan cahaya matahari, harapannya di situ akan tumbuh bunga-bunga dan buah yang jadi besar. Cuma biasanya dalam satu cabang, kalau di sini sudah ada buah yang besar, biasanya di daun berikutnya ini kalau ada buah kita polinasi, dia nggak jadi besar nih, kecilnya, dan akhirnya mati. Udah biarin aja mati, potong gitu. Nah ujung-ujung lagi nanti akan ada gede lagi. Jadi dia milih sendiri. Udah gede, nah itu yang kita pakai. Habis itu cabang berikutnya nggak ada lagi, baru beberapa daun lagi akan jadi. Jadi biarkan aja seleksi alam. Biarkan saja jadi seleksi alam, begitu Pak Avandi. Jadi tidak ada rumusnya. Belum sebetulnya, ini kan masih eksperimen pertama. Masih eksperimen ya, betul sekali. Untuk skala produksi harus begini diajarin pakai rumus masih belum dapat. Oke, kita lanjut satu pertanyaan lagi dari ruang Zoom untuk putaran kedua dari Pak Muhsin, dari Mas Muhsin Arif Dasopang. Air nutrisi mengalir non-stop atau ada jam tertentu? Kalau ini kayak ikan aja lah, itu non-stop juga nggak apa-apa kan. Saya pakai non-stop nih. Saya pakai non-stop, harapannya apa? Yang terutama karena kebetulan saya kan nggak atur soal pH ya, soal oksigen juga. Jadi paling nggak dengan mengalir, oksigennya akan tetap bagus. Toh juga kebutuhan listrik kan nggak banyak, karena pompanya kan kayak pompa akuarium kan. Dan udah terbiasa kalau kita punya akuarium ada pompa ya jalan terus kan gitu. Kalau mati ikannya mati. Jadi secara cost kalau dibuat pertimbangan kenapa sih harus dimatiin? Apakah karena mau hemat listrik? Saya kira juga nggak efektif. Malah bisa membahayakan tanaman. Jadi mending 24 jam aja jalan. Kebetulan kalau di tempat saya ada solar panel, jadi kalau siang dia dapatnya dari ini matahari.
kalau malamnya dari baterai. Oh, menarik ini. Jadi ada solar panelnya juga bisa buat pompa ya. Itu Mas Muhsin Arif, jadi mengalir saja, bahkan ada anjuran Anda pakai solar panel. Oke, kita masuk sekarang ke pertanyaan dari Zoom ya, dari Zoom sebentar, dari Zoom ini banyak ini yang nanya. Oke, ini saya ambil dari Mbak Atik. Nah, kayaknya Mbak Atik ini. Mbak Atik Mus, air inlet dari pompa keempat box supaya air yang keluar di box terakhir tetap mendapatkan suplai air nutrisi dari tandon dengan merata. Bagaimana caranya? Sebetulnya nutrisinya akan tetap merata ya, nggak ada nutrisi yang di awal, karena nutrisi itu udah nyampur bareng sama air. Jadi pertanyaannya adalah gimana supaya semuanya dapat air kan gitu, cukup air. Ya. Nah, tekanan kalau seandainya kita punya pipa, kebetulan kalau punya saya kan outputnya kan cuma berapa tadi 4 ya, ada 4 box. Jadi keluarannya tuh pakai pipa yang gede pun semuanya masih dapat. Nah, pernah ini saya coba tanam yang tempatnya Bu Susi. Itu jauh lebih lebar, jadi muter itu sampai entah berapa belas meter gitu. Begitu masing-masingnya tadi pakai keluarnya outputnya pakai pipa, yang outputnya gede, di ujung itu udah nggak kebagian, karena airnya sudah habis kan. Nah, caranya gimana? Outputnya ini kecilin. Kita ganti dengan tadi apa itu selang hitam itu untuk hidroponik, selang drip untuk hidroponik tuh. Ya, nggak usah besar-besar, yang penting kan ada air mengalir, kecil aja. Jadi kalau keluarannya ini kecil, makanya sampai ujung pun masih dapat, kira-kira gitu. Jadi kalau nggak dapat ya outputnya dikecilin aja supaya masih airnya bisa sampai ujung. Kira-kira gitu ya. Oke, saya tengok lagi di Zoom apa masih ada yang bertanya. Kelihatannya sementara ini di Zoom sudah tidak ada lagi yang perlu dijawab ya. Yang paling banyak tadi Mbak Atik Mus nih, pertanyaannya banyak benar. Sementara begitu dulu dari ruang Zoom, tidak ada pertanyaan lagi. Bung Aris, kita masih ada waktu? Sepertinya sudah cukup larut ini, tapi mungkin buat menghormati bagian saudaranya, satu pertanyaan lagi mungkin Om Sudar bisa ambil dari YouTube. Dari YouTube kelihatannya pertanyaannya cuma Mbak Atik itu aja yang rajin bertanya, jadi kita skip aja, nanti Mbak Atik bisa kirim pertanyaan langsung ke Bung Fahmi. Satu pertanyaan mungkin kita ambil dari ruang Zoom saja ya, ruang Zoom aja ini. Om Sudar, suruh itu Dwi Yulita suruh nanya tuh, ada tuh di ruang Zoom. Siapa? Dwi Yulita PL94, suruh dia nanya. Suruh nanya, baik. Wah, kelihatannya sudah tidur dia. Sudah tidur dia ternyata, ya. Respon. Baik, di ruang seminar masih ada yang mengacungkan jari kah? Kelihatannya nggak ada ya. Kalau gitu kita ambil pertanyaan. Sebenarnya saya mau bertanya, tapi karena banyak yang bertanya ini jadi nggak enak hati kalau kita ikut nanya. Terus sebentar. Ini ada yang ingin konfirmasi saja. Mas Dito, berarti pestisida untuk jamur maupun serangga sifatnya kuratif saja ya ketika sudah ada serangan. Tidak perlu pakai sebagai preventif. Nah, gimana nih, Mas Fahmi? Ya betul. Kita kan kalau bisa nggak pakai kan. Kalau nggak pakai kan bisa lebih bagus gitu. Tapi kalau kena ya kita hajar. Dan prinsipnya juga begitu ada, mungkin kuratifnya kan gini ya. Ada sebagian udah kena, ya preventifnya ya. Sebagian kena, jangan nunggu semuanya kena. Ya itu aja langsung dihajar gitu. Itu kan preventif ya, preventif terhadap yang lain. Itu ada kena jamur sebagian, nah itu langsung disemprot. Kalau kena jamurnya itu cuma 1-2 pohon daun, itu aja dipotong aja sebetulnya daunnya. Tapi kalau daunnya banyak, yang kena ya udah disemprot. Oke. Masih boleh satu Mas, satu pertanyaan dari Solo. Gimana Bu Aris? Kita kasih kesempatan tidak ini? Ya udahlah, ini
Saya nanti dimarahin si apa? Dari Gibran. Sulawesi, boleh? Oh, Sulawesi. Oh, iya. Sulawesi bisa. Monggo, Pak. Silakan. Farudin. Baik, terima Bapak kasih. Farudin. Sangat menarik acara malam ini, webinar ini. Saya tadi menghitung kalau misalnya 1 hektar kita bisa mendapatkan pendapatan sekitar 833 juta kalau per hektar. Nah, saya ingin pertanyakan tadi Pak Ismail, sebenarnya biaya produksi untuk 8 kali 3 tadi itu berapa itu? Saya tadi sudah konversi, kalau 8 kali 3, 24, 10.000 per 24 itu ada sekitar 400 unit, artinya 400 kali sekian tadi itu, sehingga kalau saya konversi ke uang, maka dia dapat 833 juta per hektar. Ini luar biasa pendapatan menurut saya. Nah, tapi saya ingin kecil tadi, berapa biaya produksi untuk 8 kali 3 untuk tanaman itu. Kemudian yang kedua, apakah ada kontrol pH tanah, pH air itu tadi ketika menanam pada kondisi air yang sudah diberi AB mix tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, mohon maaf, bisa di-share materinya karena ini sangat bermanfaat bagi saya yang tinggal di BTN, yang rumahnya sangat kecil, sehingga siapa tahu bisa menanam 2 atau 3 pohon. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baharudin dari Makassar juga, dari Makassar sama dengan Deng Adi tadi. Ya. Dari Makassar juga. Oke, tadi untuk materi nanti akan di-share oleh Bung Ismail Fahmi di semua sosial medianya. Silakan dijawab. Terima kasih. Ini Bung Baharudin rumahnya BTN tapi tanahnya luas ya, 1 hektar lebih. Jadi ini masih menjadi pertanyaan saya untuk kalau seandainya kita mau tanam skala produksi ya luas, saya belum hitung sampai itu. Untuk yang 8 kali 3, tadi kan yang mahal kan setup awal aja ya, beli boxnya, beli pipanya. Asumsi sudah terbentuk ya, sudah terbangun. Yang dibutuhkan apa? Kan hanya benih. Benih harganya berapa itu? Kan benih kan cuma butuh 6 kita. Benihnya cuma butuh 6. Atau benih kita 4 aja misalnya untuk 4 box. Benih 4 tuh jenis Intanon paling berapa? 15.000, 30.000 misalnya. Kemudian kita butuh lagi pupuk ya, pupuknya tadi 100 ribuan, ya, 100 ribuan. Terus kemudian air, kalau saya airnya hampir gratis lah gitu, ngambil dari sekitar. Saya pakai air tanah masih bagus itu. Saya belum cek kemarin, nanti saya coba cek itu berapa itu ppm-nya, air bakunya. Terus sisanya tenaga kerja, paling kalau kita sampai besar kan tenaga kerja untuk melakukan polinasi ya. Proses polinasi ini yang kebetulan saya punya pembantu ya, atau saya sendiri, jadi itu kan harus dikonversi sebagai tenaga. Dalam sehari untuk 4 pohon saja itu mungkin katakan butuh sekitar 30 menit ya. Karena cukup banyak. Jadi sehari itu kadang-kadang bisa sampai 20 kita polinasi. Kadang-kadang lebih ya. Saking produksinya banyak ya. Dan nah ini yang kalau seandainya luas sekali, saya belum tahu hitungannya berapa banyak, berapa orang, seberapa cepat, dan mungkin kita perlu lakukan polinasi yang selektif barangkali, sehingga tidak perlu semua buah harus dipolinasi. Kalau sekarang kan kita belum tahu modelnya, udah polinasi aja. Artinya it cost, biaya orang kan mempolinasi lumayan itu. Kalau seandainya luas sekali, dia harus polinasi semua. Nah, nantinya kita bisa selektif polinasi. Kalau ini sudah ada beberapa, ya paling ini nggak akan jadi. Kalau kita udah hafal nih, ini nggak akan jadi, nggak usah dipolinasi. Tunggu beberapa lama lagi. Nah, setelah beberapa daun baru dipolinasi lagi. Itu kan bisa mempercepat ya. Saya kira cost-nya itu nanti di biaya orang itu untuk proses pembuatannya. Mungkin itu Pak ya kalau saya lihat ya. Oke, begitu Bung Baharudin, Daeng Baharudin dari Sulawesi. Baik, karena waktu sudah dikunci tadi oleh host, sebelum kita kembalikan ke host,
Bung Ismail Fahmi, ini ada banyak seruan dari masyarakat yang menjadi peserta ke Zoom kita hari malam ini untuk dibuatkan satu grup grup mereka yang ingin menanam lemon dengan kita katakanlah ini metode drone emprit. Nah, gimana ini? Aduh, ini mohon maaf saya nggak bisa. Ini kerjaan saya utamanya itu analisis data, bukan. Nanti gini, grupnya itu di Twitter aja, Twitter dan Facebook ya. Kita saling belajar di sana, saya share. Di sana juga kadang teman-teman banyak share juga. Saling belajarlah di situ. Kalau harus bikin grup nggak sanggup saya kayaknya. Oke. Baik. Mungkin begitu dulu ya. Kita sama-sama belajar aja deh. Sama-sama belajar. Tadi nanti saya akan share materi saya. Di situ metodologinya udah kayak peneliti aja itu. Jadi teman-teman bisa kayak peneliti. Jadi bisa eksperimen. Materinya Mas, minta tolong di-share. Ya, nanti saya share, saya taruh di slide share, saya taruh juga itu di Twitter, saya buat thread juga itu nantinya. Gitu. Kemudian itu juga membantu. Yang ingin menanam ini melon, luar biasa memang malam ini sahabat saya ini, Bung Ismail Fahmi, benar-benar levelnya adalah national influencer. Jadi mempengaruhi bangsa ini sudah. Kita akan melakukan gerakan melonisasi Indonesia. Silahkan ikuti Facebook, Twitternya Bung Ismail Fahmi, nanti akan di-share di situ. Teman-teman juga bisa nge-share pengalaman masing-masing. Mudah-mudahan terwujud nih. Tadi ada yang bilang food estate, dan sometimes kita bisa ekspor ini. Melon yang ditanam dengan metodenya drone and print. Begitu, teman-teman. Sementara begitu dulu, saya kembalikan ke host. Silakan.